Ini tidak ada masalahnya, ambil Facebook, update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Dia banyak begini. Apalagi coba ku tahu begini, tidak mau kawin sama kau, apalagi tidak mau naduami anakmu. Khadijah, ibu itu Khadijah, sebelum menikah sama Nabi, beliau janda terkaya di Mekah. Ada janda kaya di sini? Hah? Ada? Saya cuma bertanya. Jangan maki bilang Ustaz cari janda, tidak. Kaya. Ketika beliau sakaratil maut. Tahu sakaratil maut? Tahu ibu? Nah ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Masya Allah. Masya Allah. Habis hartanya Khadijah untuk bantu dakwanya Nabi. Tapi minta serban, malu sama suaminya. Malu. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Ada? 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 Jangankan minta, nah curi. Sudah simpan baik-baik suaminya, nak dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi, masih nak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor. Gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur Aini bilang, Ibu Anik bilang, ini dari Pak Wakil. Pegawai honor kasihan. Wih gembira. Nah bilang ini rezekiku. Karena bukan gajiku, bukan uang istriku. Nah simpanlah ituannya, nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naik kak benang. Tuh. Mau nak simpan di bawah tempat tidur. Nah dapat inilah comok. Akhirnya apa? Di bawah karpetnya tempat tidur nah simpan. Istrinya kasih bersih kamar. Sapu. Ada kompe-kompe. Diikat benang. Nah buka. Uang. Langsung berteriak sama suaminya, Pak, uang apa ini? Yang mana? Ini yang di bawah karpet. Nah bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, udah apa Ji? Bisa main ini. Pas sapak duit. Oh, nak parisa mana kantor lelakin. Bu, dia ketahui bu, saya serius ini. Hei Bu, kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun dia ibu sudah di kantong, mi kan tidak bisa mengambil kalau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, nah peresa. Mati nih bro, malu maki ini. Lah como sih, perbuatan nasi lah como ibu. Jelas? Itulah sebabnya ibu tidak boleh ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami, ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan-penghasilan lain itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang. Nah itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin uangnya gajinya dari istri yang sudah diambil, maka itulah simpanannya suami. Maka ibu jangan ambil ketika ada simpanan suami, karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas ibu? Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, satu, taati suami. Dua, sangka baik. Tiga, jangan mengambil tanpa izin suami. Jelas ya? Jelas ya? Yang keempat, Khadijah ternyata menopang suaminya, mendukung suaminya sepenuhnya. Karena ini laki-laki, biar bagaimana jagonya, tanpa dukungan istri hancur. Betul ya, Bu? Betul? Maka tapi jangan tom berlebihan, Ibu. Ada itu di Kolaka, nah bunuh suaminya, nah tikam suaminya pakai pisau dapur, nah tutup kamarnya dulu, baru nah tikam sampai meninggal suaminya. Ditanya, kenapa kau kasih begitu suamimu? Dia bilang, setengah mati ku bantu, setelah berhasil dia mau kawin lagi, lebih baik ku bunuh. Bah, bikin takut-takut. Dia bilang, biar jelek suamiku, jangan kuambil ki. Biar pengangguran, jangan kuambil ki. Itu milikku, dunia akhirat. Nah, Bu, Pak, halo Bapak. Percaya Pak, Bapak tidak akan sukses tanpa dukungan istri. Mau ki contoh? Mau contoh? Pak Wakil Bupati, biar jago bagaimana kalau Ibu Ani tidak setuju, tidak jalan. Maksudnya Pak, mau pergi sosialisasi, tiba-tiba Ibu Ani bilang, Pak, urus dulu anakmu. Apa? Tidak bisa begitu? Sama saya, biar jago bagaimana kalau tidak dibantu istri, tidak mungkin. Kenapa? Saya mau bikin konsep untuk ceramah besok. Tiba-tiba, Ustaz, anakmu mangisi, ambeki. Tidak bisa makin lagi konsentrasi. Mau pergi dan bilang, anakmu ganti popoknya. Maka kita laki-laki bisa sukses. Karena bilang apa? Pergi maki sayang, anak tak saya yang ngurus. Serahkan semuanya sama istri tak. Kita pergi maki dakwah, saya urus semuanya. Masya Allah. Itu istri yang baik. Jangan bikin takut-takut suami. Baru pergi 1 jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Di kantor Jakon. Pulang kok. Jakon lisu kok. Kalau tidak mau kau pulang, jaga memang kau. Baik. Nah dengar semua temanku kasih kecil. Ada tongko dong itu istri nak kasih begitu suaminya. Ada begitu di sini? Tidak ada. Mata lolos. Nah bilang suaminya kau dong, ada jauh di kantor ini ada. Dia bilang, foto dulu pale baru kirim. Woi Pak, ada ki begitu di sini? Takut sama istri tak? Ada. Woi Pak Desa, takut ki sama istri tak? Berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikin ngangi rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz. Nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkangi piring Ustaz, pecahkangi satu lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Iya Pak, setuju? Nah bilang mak jallo aja Ustaz, mak jalloi. Nah pecahkan televisi, pecahkan televisi supaya berhenti menonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki jangan kau injak-injai. Baik. Allahu Akbar. Nah bilang orang, jadi Ustaz tidak takut sama istri. Aku bilang, apalah aku takut sama istriku, cuma istriku lebih berani dari saya. Jelas, Bu? Yang ke-5,
Allah sudah menyediakan istana dalam sorga buat Khadijah. Istana dalam sorga untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Sorga ada lagi istananya. Masuk dalam sorga saja sudah luar biasa. Ini sudah dalam sorga dibuatkan istana khusus untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Tahu sifat mutiara, Ibu? Tahu mutiara, Ibu? Tahu mutiara? Nah, itu mutiara hidup di dasar laut. Apa yang masuk dalam perutnya? Perut mutiara itu kan daging lembut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil-kerikil, pasir-pasir masuk ke dalam perutnya. Bayangkan kalau pasir ketemu kulit-kulit mutiara, lalu dia bungkus, dia tutup cangkangnya, dia olah itu pasir yang sakit, yang padis, yang mengerikan, tapi mutiara dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian keluar yang pasir dan kerikil tadi menjadi mutiara, perhiasan yang semua orang menginginkannya. Apa artinya? Khadijah setiap ada masalahnya, setiap ada masalah rumah tangganya, masalah dalam hidupnya, tidak pernah dia ceritakan. Dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Dia tidak pernah cerita ke orang lain, tapi dia cerita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajian kita yang kelima adalah, Bu, ada masalah, jangan cerita ke tetangga, jangan cerita ke keluarga, lebih baik cerita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat, tingkatkan kesabaran. Sayang seribu sayang, ibu-ibu sekarang ada masalahnya pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya, pelit, maseke, sudah kalau tidur ngorok, ini makin tua makin bau kali paknya. Enggak ku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga? Coba, itu suamiku pelit sekali, nak pegang uangnya, nak kasih sama sekali. Kalau datang tidak pernah tong senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan? Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya. Kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah, ibu ambil wudhu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam solat, namanya solat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini ya Allah. Tapi inilah jodohku ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini, tapi Engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran ya Allah. Kuatkan hatiku, tingkatkan kesabaranku ya Allah, agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak ada masalahnya, ambil Facebook, update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Ini kan banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini, tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau naduami anakmu. Jelas? Ibu-ibu, ada di sini rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Tidak ada. Contoh, cicilan belum lunas, anak tidak dapat kerja, suami makin kajili-jili, motongi cantik istri, motongi mulus muka, penuh dengan masalah. Maka masalah itu bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, ini warna pegadaian ibu-ibu ini. Bu, ada masalah tak, ngaduki kepada Allah. Dalam cara apa Ustadz? Tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, perbaiki 5 waktu, tambah sholat-sholat sunnah, terutama sholat hajat di malam hari.
Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah.